Eh, Oke, jadi selamat datang di Bootcamp Flutter sesi ke-7. Hari ini kita bakal bahas soal Firebase. Oke, nah pertama-tama apa sih Firebase itu? Jadi Firebase itu, dia itu platform yang dibuat oleh Google supaya para developer bisa buat aplikasi mobile ataupun web dengan jauh lebih mudah. Firebase ini, dia sediain solusi produk yang bisa kita andalkan selama perjalanan aplikasi kita, seperti autentikasi, real-time database, dan lain-lain. Nah, kita bakal bahas salah satu dari layanan Firebase itu. Yang pertama adalah authentication. Jadi Firebase Authentication ini, dia menyediakan layanan backend SDK yang mudah digunakan, dan juga library UI yang siap dipakai supaya kita bisa autentikasi user pada aplikasi kita. Firebase Auth ini dia mendukung banyak metode autentikasi ya, seperti lewat password, nomor HP, Google, Facebook, Twitter, dan lain. Firebase Authentication ini juga terintegrasi dengan layanan Firebase lainnya, dan dia ini juga menetapkan standar industri seperti OAuth 2.0, OpenID Connect, dan lain-lain. Sehingga Firebase Auth ini uh, bisa dengan mudah diintegrasikan dengan custom backend kita. Oke, paling kita langsung ya buka text editor kita. Kalau udah buka, kalian buat project baru, project Flutter baru. Ini next, terus nama projectnya terserah. Oh ya, terus nih karena kita bakal gunain Firebase, kita mesti ganti ini ya, nama organisasinya jadi unik. Misalkan kalau gua bakal pakai nama gue sendiri supaya nama organisasinya jadi unik, karena nama organisasinya ini uh, sekaligus jadi ID dari aplikasi kita ya. Jadi bagusnya sih unik. Terus karena gue nggak bakal bikin yang iOS, gue bakal uncheck aja. Tapi kalau kalian ada yang bikin ikutin ini di Mac gitu, ya silakan centang aja. Kalau udah di finish, nah sambil kita nunggu, kita coba buka satu web yang merupakan dokumentasi resmi penerapan Firebase di Flutter. Namanya Flutterfire. Kalian bisa cari aja di Google, terus muncul di paling pertama. Nah, di sini ada tutorial dan penjelasan mengenai Firebase dan Flutter. Oke, jadi paling kita lihat dulu ya nih overview-nya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatiin nih sebelum kita mulai. Yaitu pertama,
kita harus punya akun Firebase yang aktif. Nah, jadi buat kalian yang belum pernah dengar atau belum nggak tahu soal Firebase, kalian bisa coba kunjungin aja Firebase. Terus kalian klik firebase.google.com. Kalian bisa buat akun dengan klik Get Started. Nanti kalau kalian udah selesai buat akunnya, kalian bakal diarahin ke konsol kalian sendiri, di mana kita bisa lihat proyek-proyek apa aja sih yang udah kita kerjain yang menerapkan Firebase. Oke. Jadi itu, silakan pause dulu kalau kalian mau buat akun Firebase-nya. Kalau udah, eh di sini dia bilang nih, kalau kita pertama harus menginstal dulu plugin Firebase Core. Karena plugin ini bertanggung jawab buat connect aplikasi kita dengan Firebase. Kalian bisa jalan komen ini di terminal kalian. Jadi terminal ini tinggal jalanin aja. Atau kalian juga bisa manual gitu ngambilnya. Jadi kalian bisa ambil plugin ini dengan cara ke website namanya pub.dev. Jadi pub.dev ini adalah website di mana kita bisa mencari berbagai package Dart yang bisa kita pakai di Flutter project kita. Nah, nanti kalau udah di sini, kalian bisa ketik aja apa sih yang mau kalian cari. Misal Firebase Core. Ini diklik, terus kalian ke bagian installing. Lain ini, copy, terus kalian paste ke file yang namanya .ml di bawah dari dependensi. Mesti sejajar dengan Flutter ya, jangan ada tab kayak gini, ntar error. Pastiin juga versi dari plugin kalian ini cocok dengan versi SDK punya kalian. Misal di gua nih SDK-nya 2,12 ke atas. Terus kalau kita coba lihat di tab version dari Firebase Core ini, versi 1,11 itu dia cocok sama Dart SDK 2,12. Jadi ini nggak apa-apa ya, gua pakai versi yang 1,11. Oke. Kalau udah, kalian bisa ke konsol Firebase kalian nih untuk eh, siapin penghubungan project Flutter kalian dengan Firebase. Jadi kalian bisa langsung aja add project. Terus kalian masukin nih nama projectnya, bebas aja. Nggak perlu sama dengan nama project Flutter di Android Studio-nya. Ini disable aja. Terus langsung create project. Silakan ditunggu sebentar. Nah, sambil ditunggu sebentar, kita bisa ke main.dart dulu ya. Ini kita rapihin aja. Selain my app ini, kita hapus semuanya. Terus yang di dalam material app ini juga kita hapus aja. Jadi kita rapih kayak gini. Kalau
kalian lihat nih, harusnya udah selesai ya pembuatannya di konsol Firebase. Kalau udah continue. Oke. Nanti di sini kita mesti connect aplikasi kita ya. Tapi itu ntar dulu. Langkah selanjutnya kita mesti nambahin kode ini widget flutter binding.ensure initialize ya di sini, dan juga kita mesti tambahin ini, tapi optionnya nggak usah, itu dihapus aja kayak gini aja. Oke, ini karena ada await, fungsinya harusnya ditambahin asing ya, supaya fungsi main ini menjadi asinkronus. Ini const dihapus saja. Sesuai. Oh iya. Ini kan ada warning kayak gini ya. Kita mesti use key dalam widget constructor. Itu kan gue udah pernah bahas ya sebelumnya di sesi 3. Kalau kita bisa atur rules dari projectnya ini. Misal kita mau nambahin rules supaya kita nggak perlu nambahin key ini, kita nggak perlu nambahin ini ketika kita buat kelas baru. Jadi di rules ini kita tambahin ini dengan false. Terus ada satu rules lagi, yaitu refer const constructor false. Nah, dua ini aja. Kalau udah ini bisa dihapus saja const-nya. Terus ini kan Firebase-nya masih error ya. Ini karena kita belum import package-nya. Jadi kalian bisa kontrol spasi aja nih di akhir Firebase, di akhir tulisan Firebase. Nanti dia harusnya muncul suggestion-nya itu. Firebase. Ini kalau misalnya muncul no suggestion, biasanya itu kita mesti tunggu beberapa lama dulu. Nanti dia bisa muncul sendiri kayak gini. Oke. Kalau udah kita bisa balik lagi ke konsolnya ini. Terus kita karena project Flutter yang gue buat ini tadi gue ceknya yang Android doang, jadi gue tambahin aplikasinya cuma buat Android aja. Tapi kalau kalian cek juga Android dan iOS, kalian bisa tambahin dua aplikasi itu. Jadi kalian bisa tambahin aplikasi Android dan aplikasi iOS di satu project Firebase ini. Oke, kita pencet aja yang Android nih. Package name ini yang tadi gue bilang mesti unik ya. Jadi tadi kan package name gue tuh namanya app.useaprian. Kalau misal kalian lupa nama package-nya, kalian bisa cek itu di Android nih, package Android app build Gradle. Yang ini ya, bukan yang ini. Kalau udah, kalian bisa copy aja ini, taruh sini. Terus di register aja. Nah, langkah selanjutnya, kita mesti download JSON ini.
Jadi ini kita download aja. Oke. Dan ini kita mesti taruh di package search ya ini. Package source. Ya, source. Kita copy aja ke sini. Package source. Bukan package source deh, tapi package app. Ya, dipindahin aja ke belakangnya. Iya, harusnya di package app, bukan source. Oke. Ini emang agak susah ya. Oke, langsung aja refactor. Coba lagi. Oke. Nah, oh ya, kalau kalian di JSON-nya ada kurung satu kayak gini, ini kalian mesti hapus ya. Soalnya namanya mesti google-service.json, nggak boleh lain-lain. Ya, kayak gini. Kalau udah, kita ke langkah ketiga. Oke, jadi kalau di Android nih, kita mesti ke build Gradle ini ya, yang di luar. Nah, kita mesti pastiin nih, kalau Google ini udah ada belum? Ini udah ada ya. Terus class path Google Service nih, kita mesti tambahin di sini aja. Terus dipastiin juga di sini ada Google. Kalau udah aman, kita lanjut lagi bawahnya. Sekarang kita pindah ke build Gradle yang ada di folder app ini. Kita mesti tambahin plugin ini, Google Service, di sini. Terus dependensinya kita mesti tambahin library Firebase BOM di sini. Oke. Kalau udah kalian ya save aja. Terus kita bisa lanjut ke next step, continue to console. Nah, harusnya udah terkonek nih ya aplikasi project Android kita dengan Firebase. Buat yang pakainya iOS, kalian bisa app lagi nih. Kalian pilih yang iOS. Ntar kalian masukin aja lagi kayak tadi, mirip step-stepnya. Oke. Karena kita lagi bahas authentication, kita mesti aktifin dulu ya nih authentication-nya. Langsung aja get started. Terus nanti kita bakal implementasiin metode email dan password. Jadi kita klik aja ini, terus kita enable. Lalu kita save. Kalau udah selesai di Firebase-nya, kita balik ke project. Ya, di sini.
Ini bisa kita run dulu aja untuk mastiin kalau project kita udah benar-benar terhubung sama Firebase. Kalian bisa skip aja langsung ke depan sampai pas loadingnya udah selesai ya. Karena di gue ini bakal lama. Oke, setelah selesai run, kita sekarang lanjut buat desainnya ya. Jadi kita bakal buat UI dari login sama register dulu. Nah, ini paling buat mainnya ini kita kasih beberapa atribut ya. Ini kita kasih false biar banner debugnya hilang. Terus kita kasih tahu approach-nya. Jadi apabila ini belum ini harusnya dipelajarin sih di sesi navigation dan routing. Tapi kalau belum, ya coba dilihat dulu aja. Ntar ngerti sendiri. Oke. Jadi page pertama yang bakal kita tampilin di aplikasinya itu login page dulu. Lalu nanti akan ada page register ya. Ini kalian bikin aja dulu, nggak usah dipahami dulu. Sama paling terakhir ada page home. Oh, harusnya kita buat dulu file darknya. Kita pertama import dulu material, lalu kita buat stateless widget dengan nama login page. Kita lakuin hal yang sama buat register page. Dan homepage. Terus di main.nya ini tinggal kita import saja. Oke. Nah, sekarang baru kita lanjut buat bikin desainnya. Pertama kita bakal pakai widget scaffold dulu ya. Terus di dalamnya seperti biasa kita akan kasih widget step area. Di dalamnya lagi container aja. Terus misal di dalam container ini kita mau tampilin teks login. Kita coba hot reload. Oke, udah muncul ya. Nah, paling kita kasih padding ya. Padding di segala arah sebanyak 20 pixel. Karena kita mau ada form
email dan password. Kita kasih kolom dulu ya di atasnya, biar widgetnya tersusun secara vertikal. Ini juga ya. Jadi kita tambahin dulu terus ini buat ngilangin warning tadi. Oke, kalau udah ini kan masih kita jangan lupa kasih width double infinity. Nah, biar kontainernya ini lebarnya sesuai HP. Terus di bawah yang namanya text form field. Ya, text form field ini kita bungkus saja dengan kontainer ya, biar kita bisa kasih margin untuk atasnya supaya nggak terlalu mepet sama tulisan login. Kita coba reload. Oke, paling kayak gini ya, paling kita coba kasih border, kita tambahin attribute decoration, kita isi dengan box decoration, terus kita panggil border dot all dengan warna hitam. Nah, nanti bakal kayak gitu. Sama sekarang kita mau kasih hint text-nya, coba. Cara ngasihnya kita pakai decoration lagi. Tapi berbeda dengan box decoration, kita pakainya input decoration. Oke. Kita coba run. Nah, ini kekecilannya kita gedein aja pakai attribute height 32 misal. Terus ketengahin kita pakai wrap dengan center. Oke, kira-kira kayak gini. Terus kita tambahin buat passwordnya, kita fokus saja. Terus kita tambahin buat buttonnya, button login. Kita pakai widget text button untuk itu. Dengan syaratnya ini adalah sebuah teks bertulisan jogging. Ini mesti kita tandain on press-nya. Oke, kalian kasih margin aja. Terus misal kita mau styling kontainernya warna abu-abu, terus tulisannya warna putih. Kita pakai style, text style, color white. Oke. Paling kalau kita mau gedein gambarnya atau kontennya, kita pakai double infinity lagi.
terus di bawahnya bakal ada tulisan text button lagi. Buat teks apabila belum punya account. Nah, kayak gitu kira-kira untuk login. Ini simpel aja ya biar cepet. Oke, ini nanti ketika ditekan kita bakal navigasi ini ke register. Oh, pasti kayak gitu. Nah, sekarang jadi kalian tahu nih fungsi dari root tadi di sini, supaya kita gampang buat navigasi antara page-nya. Kita tinggal panggil aja nih nama yang udah kita tentuin sebelumnya. Itu register, dia bakal pindah ke register page. Bisa kita coba klik. Nah, dia bakal pindah ke register page. Kita coba kopas aja desainnya, bisa dari login. Kita ubah jadi register, terus ini kita hapus aja. Terus kita bakal tambahin dua form ya, yaitu misal nama sama nomor HP. Nah, nanti dia bakal kayak gini. Oke, kita udah buat desainnya. Sekarang kita bakal coba ngetes nih buat integrasin Firebase Out dengan codingan kita ini. Misal register nih. Kita bakal buat fungsi namanya handle register. Kemudian ketika button register ditekan, fungsi ini dijalankan. Berarti ini kita ganti ya on press-nya dengan nama handle register. Oke. Jadi step pertama tuh kan ya, kita mesti dapetin dulu dong semua nama, font, email, sama password yang udah di-input. Caranya gimana? Caranya kita mesti pakai controller. Jadi kita buat dulu aja nih text editing controllernya buat setiap form yang ada di register. Jadi ada ini. Terus ada font, email, sama password. Oke, pasti kayak gini ternyata. Oke, ini warningnya bilang kalau semua variabelnya mesti final. Jadi udah kita save ya. Nah, kontrolnya taruh mana? Jadi controllernya ini kita taruh di text form field tadi di sini. Jadi kita tambahin aja atribut controller. Nah, kayak gini.
untuk bisa dapat nih. Kita kasih validasi simpel aja ya. Apabila teksnya ini kosong, maka agak usah. Ini phone, ini email, ini password. Kalau kosong, ya return aja. Nggak lakuin apa-apa. Tapi kalau nggak kosong, kita bisa lihat ya contoh codingannya di dokumentasi ini. Kita ke bagian authentication, ke bagian overview dulu. Ada 3 langkah dulu ya. Yaitu pertama kita mesti inisialisasi Firebase-nya yang sudah kita lakukan nih tadi. Terus kedua kita mesti tambahin dependensinya, yaitu Firebase out. Ini kita mesti tambahin ya. Ini kita kopas saja ke terminal. Ini gua salah folder. Oke, terus kita copy aja ke sini. Terus kita jalanin komennya. Oke, ya udah. Sekarang kita bisa lanjut ke bagian usage. Kita langsung aja bagian registration nih. Nah, ini ada template codingannya ya. Kita langsung aja kopas. Kita taruh sini. Ini dihapus saja karena kita nggak bakal pakai user credentialnya lagi. Terus karena ada await, kita butuh bikin dia jadi asynchronous. Terus Firebase out butuh kita import. Oke, ini juga ada. Di email ini kita ganti dengan email controller.txt. Terus ini kita ganti dengan controller.txt. Kalau misalkan udah berhasil register, maka kita bakal pindahin dia ke login. Oke. Karena push name ini butuh konteks, kita terus konteksnya ada di build ini. Kita pindahin aja nih handle register ke dalam build. Masih bisa dipakai kok, sama aja. Kita cek lagi. Ini kadang emang agak lama ya buat muncul suggestion-nya. Gue bakal pause sebentar. Oke, udah selesai ya. Nah, ini bisa kita coba aja registernya. Kita hot reload dulu. Misal namanya, terus nomor HP-nya, emailnya, password. Saat kita coba klik.
Oke, jadi tadi ada error ya. Uh, Errornya bilang unhandled method, no implementation of bla 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 gitu. Nah, tadi gue cari caranya. Jadi kita mesti pertama flutter clean dulu. Di sini flutter clean. Terus kalau udah, kan mesti upgrade nih di pubspec.yml. Terus kalian mesti uninstall nih aplikasinya dari emulator kalian. Terus kalian run lagi, harusnya udah bisa. Oke, jadi tadi kayak gitu caranya. Flutter clean dulu, terus upgrade, terus uninstall, baru run lagi. Kita coba ya register. Terus misal emailnya, passwordnya ASD. Kita register. Nah, ini udah berhasil ya, dia udah pindah ke halaman login. Terus kalau kita lihat di konsol, ini kita refresh. Nah, harusnya tadi emailnya udah masuk ya. Oke, jadi itu register kita berhasil. Sekarang kita lanjut ke bagian login. Sama kayak tadi, sama kayak di register sih. Kita tinggal kopas-kopas aja paling. Oke, jadi ini kita butuh controller email dengan password. Terus kita butuh fungsi handle-nya. Ini kita kasih ganti nama handle login. Terus ini kita hapus. Terus ini juga terus ini di copy aja, diganti regex-nya sama yang ini. Oke, ini dihapus lagi aja. Terus ini diganti, ini juga diganti. Terus handle controllernya kita masukin. Controller sini juga. Terus ini contrast-nya kita ganti handle login. Sekarang kita coba tes. Tadi harusnya emailnya tes@tes.com, passwordnya ASD login. Oh iya, ini paling kita kasih navigasi aja ya. Kalau berhasil login, kita pindah ke home. Kayak gini. Login. Oke, kita udah pindah ke home. Jadi itu soal Firebase Authentication. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke yang kedua ya, yaitu Cloud Firestore. Nah, jadi Cloud Firestore itu dia adalah database untuk mobile, web, atau server. Untuk pemrograman server yang fleksibel dan bisa gampang di-scalable, maksudnya scalable ya, gitu lah. Jadi dia ini mirip kayak real-time database kalau kalian tahu. Jadi buat nyimpen data di Firestore ini, data-datanya itu disinkronisasiin sama semua aplikasi yang connect ke Firebase-nya. Jadi misal kalau di Firestore ini nanti ada data yang keganti, maka data di HP ini emulator
bakal terganti juga secara real time. Oke, paling itu aja penjelasan Firestore-nya. Intinya dia database, tapi nyimpennya format JSON gitu. Nah, kita ke overview-nya dulu nih di sini. Nah, di sini dia bilang ya, dia pakai NoSQL. Oke, kita lanjut ke implementasinya. Pertama kita tambah dulu dependensinya. Kayak tadi, kita buka terminalnya, lalu kita add Cloud Firestore. Oke, udah ya. Nah, apa pertama kita tentuin dulu apa yang disimpan di sini. Jadi misal nih, data user ini kita mau simpen nih ke Firestore ya, nama, nomor, email, sama password. Kita bakal simpen nih ke Firestore. Pertama, kita mesti create database dulu nih di konsol kita. Langsung aja create database. Terus karena kita cuma coding latihan dong ya, kita tes mode aja. Terus ini defaultnya aja, nggak apa-apa. Langsung enable. Jadi nanti paling kita bikin supaya di home kita bakal tampilin user-user yang udah disimpan di Firestore. Tapi pertama, karena kita menyimpan user, kita bikin dulu nih collection-nya, start collection user, users. Jadi kita mesti tentuin dulu nih nama dari kayak nama table lah gitu. Oke, ini pakai auto ID aja tadi, terus save. Nah, nanti dia bakal kayak gini. Ini udah biarin aja kayak gini. Oke, kita lanjut ke coding kita di sini. Nah, jadi kita bakal simpen data usernya di antara pas dia register sama pas dia pindah halaman. Oke, jadi pertama kita coba dulu lihat codingannya. Misal kita mau write ya. Oke, di sini dia mesti bikin dulu ya kelas modelnya. Jadi kita bikin aja kelas modelnya, yaitu user. Kita bikin file baru, kita kasih nama user model, kelas user model. Ada atribut apa aja? Atributnya ada nama, phone, email, password. Ini error karena fieldnya ini mesti diinisialisasi. Kalau kita nggak mau inisialisasi, kita mesti tambahin late di sini. Oke. Terus kita mesti bikin konstruktornya ya. Jadi kita bikin aja kayak gini, user model, misalnya user model. Terus ini kasih kurung buku awal. Terus kita kasih required yang artinya nanti ketika kita mau construct object user ini berarti nama ini itu harus ada gitu.
phone, user email, sama yang terakhir user password. Nah, gitu aja. Oke, habis konstruktor, kita mesti bikin function namanya from JSON sama to JSON. Sesuai namanya ya. Jadi from JSON ini berguna buat convert data dari format JSON ke format kelasnya. Kalau kita berarti user. To JSON sebaliknya. Convert dari user ke JSON. Kenapa JSON? Kan tadi kan bilang di Firestore ini disimpannya dalam format JSON ya. Berarti nanti data yang kita tarik tuh bentuknya JSON. Ini mesti kita bikin kedua fungsinya ini. Langsung aja. User model from JSON. Oke. Dia bakal menerima metadata dengan key string dan value-nya anggaplah dynamic. Jadi dia bisa apa aja gitu. Oke, jadi kayak gini. This. Oke, jadi dia kayak name-nya ini JSON name. Kita coba phone berarti JSON phone, email berarti JSON email, password berarti JSON password. Oke. Kayak gitu ya. Terus kita juga bikin fungsi to JSON. To JSON. Nah, kayak gini. Return. Oke, jadi kayak gini. Return name, terus phone-nya kayak gini, email, sama password. Oke. Nah, model kita udah jadi kayak gini aja. Terus sekarang kita bisa coba write datanya ke database. Oke, ini kita pakai cara yang gue tahu aja. Jadi pertama kita panggil dulu firebase firestore.instance collection. Jadi collection kita tadi namanya users ya. Kita masukin namanya users. Dot snapshot. Terus oke, ini biar rapi gitu kita bikin fungsi baru aja lah ya. Kita taruh aja di atasnya. Terus kita mau fungsi ini sinkronus karena penulisan ke database kadang bisa ngeblocking. Oke. Bentar. Gua sambil nyontek.
Oh iya, kita mesti bikin dulu modelnya. Jadi kita bikin modelnya. User model, user model, terus kita isi dia. Pertama ada name, dapat dari ini ya. Terus ada phone, dapat dari ini, email, password, kayak gini. Terus ini kita masukin aja. Terus type user to db, dia bakal menerima parameter user. Oke. Bukan snapshot, tapi doc ternyata. Jadi doc ini artinya dia bakal ngambil semua dokumen yang ada di koleksi user. Jadi kayak ini nih, ini termasuk doc. Ini function. Doc itu dokumennya. Oke. Doc ini berarti kita ambil sesuai, kita set sesuai nama emailnya aja ya. Jadi nanti di sini ini bakal tulisannya emailnya gitu. Kayak tadi test@test.com bakal jadi nama dari dokumennya. User.email kayak gini. Terus oke. Diambil nanti dokumen dari dengan email user ini bakal diambil, kemudian kemudian dicek dulu nih apabila dokumen dengan email itu ada gini, maka kita bakal set dokumen baru dengan email ini, set user to JSON. Oke. Jadi kayak gini. Jadi kita pertama ambil dulu koleksi user, terus kita ambil dokumen dengan email user yang ada di koleksi users. Kalau ada, kalau ada nggak terjadi apa-apa. Kalau nggak ada, maka dia bakal di-set user barunya itu. Oke, kita coba ya. Kita reload dulu. Back, ini don't have an account, salah. Terus emailnya asd@gmail.com, misal passwordnya asd gitu. Oke, kita coba lihat nih di Firestore. Oke, ada kesalahan. Gua post bentar lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi itu error. Sama ya langkah-langkah nyelesainya. Kita mesti flutter clean, terus upgrade. Ya, ternyata gak usah di-uninstall. Jadi flutter clean sama upgrade aja. Oh ya, terus buat Firestore ini ada minimum SDK versionnya. Jadi kalian ganti dulu nih di package Android app build Gradle, kan ganti min SDK version jadi 21. Minimumnya sih 19, tapi gue kasih ke 21 aja. Terus yang buat iOS juga ya mesti diganti. Gue nggak tahu itu ada di mana, tapi coba aja cari-cari gitu.
di Android app build Gradle. Kalau udah, kita bisa run lagi, terus kita cobain register. Misal terus email, terus password, kita register, kita coba cek. Nah, ini udah muncul ya email kita, terus email, nama, password, sama nomor HP. Nah, jadi itu cara write ke Firestore. Sekarang kita coba untuk read ya. Read-nya ini kita bisa buatnya di homepage ya. Jadi kita langsung aja ke homepage-nya ini. Terus kita ganti jadi scaffold dengan area, terus child-nya itu container, terus kita buat chart lagi. Kita coba sekarang aja gue kasih lebar sama paddingnya. Oh iya, oke. Jadi untuk child-nya ini kita bakal perkenalin widget baru ya, namanya Stream Builder. Jadi Stream Builder ini dia widget buat nge-fetch data dari luar secara real time. Iya, kayak gitu. Jadi kita bakal pakai Stream Builder ini buat ngambil data dari Firestore. Oke, kita masih kasih tipe datanya query snapshot. Oke, jadi di Stream Builder ini ada dua atribut yang mesti kita tentuin, yaitu stream dan builder. Jadi stream ini sesuai namanya ya, dia itu sumber dari mana datanya kita ambil. Nah, berarti sumber data kita kan Firestore ya. Kita tentuin aja Firestore.instance dari koleksi users. Terus kita kasih snapshot. Nah, kayak gini aja. Jadi sumbernya dari snapshot koleksi user. Terus buildernya ini kita kasih masih diisi dengan fungsi yang menerima dua parameter, yaitu context dan snapshot. Snapshot ini nanti yang berisi data yang didapat dari stream. Jadi pertama dicek dulu nih, apa snapshotnya ada data. Kalau tidak ada, kita return aja text tulisannya data. Nah, kayak gitu aja. Kita coba masuk dulu ya, itu mungkin wrong password. Misal use.com.
Tapi kalau nggak ada datanya, dia munculnya kayak gini, nol data. Tapi kalau ada, kita bakal buat sebuah kontainer. Ya, kita bakal return kontainer yang berisi data-data dari Firestore. Kita bilang aja ada margin di atasnya. Terus childnya itu berupa kolom ya. Jadi nanti datanya bakal kita susun secara vertikal. Terus kita masih isi childernya. Nah, karena childer ini bisa diisi dengan data bertipe list ya, berarti kita bakal ngambil list data dari snapshot. Jadi kita panggil aja snapshot.data .docs .map. Nah, jadi nanti dia ambil semua dokumen dari data yang ada di snapshot. Oke, berarti ini kita mesti ke tulis ya. Nah, kan kelebihannya children ini terima tulis. Jadi kita mesti convert semua datanya ini jadi tulis. Oke. Jadi nanti di setiap map ini, di setiap dokumennya bakal ada user JSON. Kita mau convert user JSON itu ke dalam user model. Jadi user sama dengan user model from JSON user JSON. Oke, ini ada banyak error. Langsung aja kita return kolom, bukan kolom, tapi ya benar kolom yang berisi. Jadi kolom ini nanti ada nama, font, email, sama password. Kalau kolom yang di luar itu berarti untuk setiap usernya ya. Langsung aja kita tulis children punya teks, misal user dot oke, ini as map string name. Terus ini kita kasih tanda seru. Oke. Phone, email, password. Oke, harusnya kayak gini. Kita coba reload. Oke, ada error apa tuh? Oh, kita belum kasih titik koma. Oke. Apa lagi nih? JSON query document snapshot. Oke, kalau nggak kita abaikan from JSON-nya, kita buat kayak gini aja. User JSON name, user JSON phone,
user JSON email, user JSON password. Oke, kita coba lagi. Field does not exist. Apa nih? Coba bikin. Gua coba pause bentar. Oke, jadi tadi gua nemu caranya lagi. Ternyata kita masih pakai from JSON lagi. Tapi bentar nih coba. Oke, kita masih pakai from JSON tadi ya. Terus user JSON-nya ternyata masih .data dulu. .data terus as map string dynamic supaya bisa masuk parameter dari from JSON. Terus kalau kalian coba run, nanti bakal muncul error type null can be bla 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 gitu. Nah, itu gara-gara ada satu dokumen yang awalnya ID-nya kayak gini ya. Kan ada nih, tadi kita bikin pertama ada ini. Nah, ini mesti dihapus. Ini hapus aja karena emang bukan datanya juga. Terus kalian coba hot reload. Harusnya udah muncul kayak gini datanya. Dia bakal ngeprint semua nama, font, email, password dari semua user. Jadi itu soal read dari Firestore. Silakan di pause dulu di bagian ini untuk kalau masih belum selesai kopinya. Nah, kalau udah pertemuan ya hari ini paling sampai situ aja. Sebelum ditutup, silakan kalian scan form ini dulu. Oke, kalau udah paling thank you bahwa udah nonton video ini. See you next week.